Akan kakinya, Allah yang kami sembah, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang membawa kami dari gelap kepada terang yang ajaib, Allah yang menghidupkan roh kami kembali, bahkan Allah yang selalu menghidupkan kami dalam segala situasi dalam hidup kami. Dan Allah yang kami sembah itu hadir di tengah-tengah kami, Allah yang kami elu-elukan. Engkau Jehovah yang besar dalam hidup kami, Engkau yang melayakkan kami Tuhan untuk ada sampai hari ini. Oh umat Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau gak hadir sendirian. Engkau hadir dengan pribadimu yang dahsyat di tengah-tengah kami. Pribadi yang penyayang, pribadi yang menyembuhkan, pribadi yang melindungi, pribadi yang menyertai. Engkau Allah El Shaddai. Tuhan, terima kasih. Ajari kami lewat kebenaran firman-Mu. Didik kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin 10 kali. Amin, 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 amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dan silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Yosi. Haleluya, Bu Mary dan seluruh tim Praise and Worship yang luar biasa, kita sangat amat diberkati, amin. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi selamat ulang tahun bagi kita semuanya. Kemarin kita merayakan celebrationnya di PIK. Nah hari ini kita merayakan di seluruh gereja kita yang ada di Jakarta. Juga ada di Soho. Jadi gereja gak hanya berulang tahun yang ke-36. Tapi kalau gereja bisa bersuka cita berulang tahun, kita yang ada di dalamnya, kita jemaat Tuhan yang tumbuh di dalamnya, itu berarti kita juga berulang tahun. Bisa kasih salam kiri kananmu, katakan happy birthday. Happy anniversary buat gereja kita. Semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin dipakai dahsyat. Kita semuanya juga mendapatkan pengurapan yang sama, amin. Orang-orang yang bersuka cita lambai-lambaikan tangan. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang ajaib. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Oh haleluya. Lihat kiri kananmu, katakan wajahmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Katakan Bapak Ibu Saudaraku, kalau sudah lebih mantap lagi jabat tangannya, seperti biasa bilang apa, tapi wajahku lebih penuh kemuliaan Tuhan. Kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku, karena kita semua adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan dan kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Minggu lalu kita sudah mulai masuk dalam satu seri khotbah yang baru, Bapak Ibu Saudaraku, take over. Kalau Bapak Ibu Saudaraku pergi ke PIK, di gereja kita di sana, masuk lift. Ada di sini yang sudah pernah pergi ke Haleluya Center, gereja kita di PIK? Puji Tuhan sudah ada. Yang belum, ayo kita sama-sama juga ke sana boleh. Nah kalau di PIK itu ada banyak tanda-tanda, ada banyak prophetic word yang kita taruh di lift, yang kita taruh di mana-mana gitu ya. Itu take over, breaking limits, expanding borders gitu ya. A mission, a movement, a mandate. Jadi itu benar-benar membuat kita tuh jadi punya sesuatu yang bisa kita lihat. Karena kalau bicara tentang iman, iman itu kan adalah sesuatu yang belum kita lihat. Bukti yang belum kita lihat, segala sesuatu yang gak punya dasar untuk kita berharap tapi kita percaya, itu iman. Makanya penting banget penglihatan kita, windows kita untuk kehidupan ini, semua itu kan masuk lewat mata, dibentuknya lewat mata, penglihatan kita. Itu akan menjadi iman. Nah kalau kita melihat juga di beberapa tempat di Soho juga ada, Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa spanduk yang udah kita pasang banner, take over. Itu berarti Tuhan mau memberikan pesan bagi kita jemaat keluarga Allah. Gak hanya bicara tentang gereja, tapi bicara tentang setiap pribadi, bahwa engkau dan aku itu punya kuasa, punya hak, punya sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita men-take over. Katakan take over. Take over itu artinya mengambil alih. Mengambil alih apa? Bapak Ibu Saudaraku, jangan asal ambil alih loh. Tiba-tiba ada tas di sebelah saudara Bapak Ibu Saudaraku terus diambil. Itu gak boleh. Ambil alih janjinya Tuhan. Katakan ambil alih janjinya Tuhan.
Karena gak bisa dipungkiri, setiap orang untuk menuju kepada janji Tuhan, ada satu titik di mana dia kelelahan. Loh, pendeta juga pernah ya kelelahan? Pernah Bapak Ibu Saudaraku. Pendeta juga pernah jenuh? Pernah Bapak Ibu Saudaraku. Semua kita pernah mengalami waktu kita masuk ke sebuah janji. Ke sebuah penggenapan janji Tuhan. Saya nggak tahu apa janji Tuhan atas setiap pribadi di tempat ini. Tapi pasti semua dari kita punya janji dari Tuhan. Katakan amin. Nah kita nggak tahu. Nah menuju ke sana kadang-kadang kita lelah Bapak Ibu Saudaraku. Kadang-kadang kita merasa Tuhan kok nggak nyampe-nyampe ya. Kalau di sini ada yang merasakan seperti yang saya rasakan, angguk-anggukan kepala. Oke, saya melihat beberapa kepala terangguk, nanti saya minta nomor WA-nya, kita bikin grup WA Bapak Ibu Saudaraku ya. Orang-orang yang pernah lelah untuk sampai kepada janji Tuhan. Tapi firman Allah minggu kemarin mengajarkan buat kita semuanya. Apa yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Ulangan? Bahkan Musa pun belum melihat tanah perjanjian. Tetapi firman Allah telah mencatat bahwa tanah perjanjian, bahwa tanah Kanaan yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya itu sudah ada di tangan mereka. Katakan amin. Mereka belum sampai ke sana. Mereka baru mendapat janji Bapak Ibu Saudaraku. Tapi mereka percaya bahwa mereka sudah menerima janji dari Tuhan. Hari ini aku berdoa, engkau dan aku pun sudah menerima janji Tuhan. Dan dalam perjalanan menuju penggenapan janji Tuhan, engkau enggak lelah, engkau enggak menyerah, tapi engkau terus berjuang. Karena janji Tuhan itu adalah kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Katakan amin, berkati kiri kananmu, katakan jadi atas hidupmu, jadi atas hidupmu, jadi atas hidup kita semua yang online juga. Dan berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Judul minggu ini Bapak Ibu keren, katakan keren. Katakan keren banget. Katakan sangat amat keren. Lalu apa judulnya Pastor? Judulnya adalah Giant Must Fall. Kayak judul film ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Giant must fall. Raksasa-raksasa apapun yang ada di tengah jalan engkau menuju janji Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus. Hari ini raksasa dalam bentuk apapun itu, dia harus tumbang, dia harus runtuh, dia harus tekuk lutut atas nama Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Jadi dalam hidupmu, kasih tepuk tangan yang gak dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Giants must fall. Raksasa apapun dalam hidupmu tuh harus runtuh Bapak Ibu Saudaraku. Karena Tuhan itu selalu punya janji yang besar. Waduh Pastor, jangan gitulah, janji yang kecil aja belum tergenap. Saya mau beritahu, semua itu terjadi dari sesuatu yang kecil, katakan amin. Gak ada sesuatu tuh langsung gede. Kita lahir ke dunia ini gak langsung gede banget Bapak Ibu Saudaraku terus bisa jalan. Nanti kalau dokter mau ngeluarin kita dari perut mama, gak usah dokter, saya bisa jalan sendiri kok, saya bisa keluar sendiri. Itu gak bisa Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita lahir dari kecil. Segala sesuatu itu bermula dari sesuatu yang kecil. Nah waktu kita dipercaya sesuatu yang lebih besar lagi, Tuhan tahu kita menjalankannya, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Oleh sebab itu semua janji Tuhan akan pasti dimulai dari yang kecil. Waktu engkau setia, Tuhan akan membuat itu jadi lebih besar. Lebih setia lagi, perkara yang dahsyat Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih, dan Tuhan kasih. Tapi permasalahannya Bapak Ibu Saudaraku, ini mas sudah jadi isu umum. Kalau kita mau dapat berkat besar, tantangannya kecil. Oh salah ya saya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau kita mau dapat sesuatu yang besar, kita harus punya tantangan yang besar. Saya nggak tahu mancing, tapi saya suka lihat Pastor Yosi nonton di Netflix tentang hal-hal tentang hewan-hewan gitu, dia senang banget. Nah kalau lagi bicara dia lagi nonton tentang ikan, orang-orang yang mancing, ternyata ikan yang besar di laut yang dalam nggak bisa pakai cacing tanah. Benar Bapak Ibu Saudaraku, dia harus punya umpan yang lebih besar. Umpannya tuh gede, segede-gede tangan. Waktu dapat ikannya gede banget Bapak Ibu Saudaraku. Dan gak cuma begini doang dapatnya. Dia punya alatnya. Bahkan untuk seekor tuna yang besarnya mungkin sekitar 2,5 meter. Itu mereka harus pakai mesin derek Bapak Ibu Saudaraku untuk membawa dia ke boatnya, ke perahunya. Segala sesuatu yang kita jalani, semakin besar berkatnya, semakin besar. Terima kasih pengakuannya kok.
Terima kasih pengakuan kita semuanya, amin. Pasti tantangannya besar, lihat kiri kananmu, jangan takut. Jangan takut. Saya tahu beberapa orang di tempat ini, engkau pun pernah mengalami masalah yang besar. Kemudian Tuhan bawa lagi engkau ke sebuah kemuliaan yang besar. Engkau dapat lagi tantangan yang besar. Dan akhirnya engkau berkata, Tuhan, ternyata apa yang aku lalui kemarin bisa kok aku lalui sekarang. Bisa kok Tuhan tuntun aku. Bisa kok Tuhan tolong aku. Bisa kok dengan perjuangan yang berat. Walaupun rasanya kayak dipojokin sama pergumulan. Tapi bisa kok aku bangkit lagi dan walking out with testimony. Yes, bisa berjalan keluar dengan kesaksian yang besar. Yes, itulah Tuhan kita, katakan amin. Saya mau berikan ilustrasi gini Bapak Ibu Saudaraku. Semua hal dalam hidup kita itu pasti ada tantangan. Untuk mendapatkan sesuatu tuh pasti ada harga yang harus dibayar. Katakan bayar harga. Katakan bayar harga. Kita pernah ke mall ya Bapak Ibu. Kita punya gereja ini di mall. Nah Bapak Ibu kalau abis ini mungkin mall belum buka. Tapi Bapak Ibu bisa jalan-jalan dulu. Kemudian kalau ada niat jalan. Tapi gini, semua orang pernah pergi ke mall lah ya. Kalau belum pernah ke mall, nah hari ini kita ke mall. Nah kalau kita di mall Bapak Ibu ada satu musim tertentu kita dikeroyok sama sales parfum. Benar ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Datang dia bawa satu kertas, benar ya Bapak Ibu, kertas putih dan bilang Cici coba yuk gitu. Dan kalau kita nggak pengen ya kita nggak pengen. Tapi kalau kita pengen, kita kan terima kasihan ya udah dikejar ya. Dari sini sampai di sana loh, di CP nyebrang lagi pakai penyeberangan. Cici, ini loh parfumnya enak. Masa kita nggak, dia udah tega ambil lah gitu. Kita coba, wangi juga ya. Dan kita bilang begini, boleh nggak minta di tangan? Mungkin kali pertama kita bilang coba di tangan, dia akan kasih. Oh boleh. Tetapi dalam harapan si salesnya, wah beli nih. Udah nyoba nih di tangan, bukan cuma di kertas doang nih, ya kan? Atau adakah kertas parfum itu engkau bilang, tolong mbak semprot yang paling banyak dan engkau giniin. Puji Tuhan, haleluya, gratis gitu ya. Malu Bapak Ibu Saudaraku, bener nggak? Atau kita bilang begini, mbak semprotin barang 20 biji deh kertasnya, lumayan buat stok di rumah. Percayalah Bapak Ibu, itu sampai di rumah baunya semakin berkurang. Saya mau beritahu buat kita semuanya, kalau kita cocok dengan baunya, apa yang akan kau lakukan? You pay for it, and then you buy for it, and then you take home. Benar nggak? Kita bawa ke rumah dan kita bilang, ini parfum idaman. Saya mau bilang, gratis atau bayar? Bayar dong. Ada harga yang harus kita bayar. Sesimpel itu Bapak Ibu Saudaraku. Atau ada lagi ilustrasi begini. Kita kadang-kadang pergi ke mall. Kemudian ada sampel chicken nugget baru. Nah biasa nih ya kan, udah dipotong kecil-kecil sama si mbaknya. Kemudian kita datang begini, ayo dicoba. Baru rasa keju lumer di mulut ya kan. Kemudian kita, menarik ya kan. Nah kita coba. Dan kita bilang ini mbak enak banget. Kita coba lagi 2 tusuk giginya. Kita coba lagi sampai 5 tusuk dan kita bilang begini, mbak gorengin lagi dong yang banyak. Kira-kira kita dimarahin atau disayang sama mbaknya? Dimarahin Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau pengen beli, sesimpel itu. Sesimpel itu. Untuk sesuatu yang engkau ingini, engkau harus bayar harga untuk mendapatkannya. Janji Tuhan atas hidupmu dan hidupku itu gak usah engkau beli. Gratis, kasih tahu kiri kananmu gratis. Tuhan sudah tahu ada janji besar dalam hidupmu. Sesimpel Tuhan pengen engkau bayar harga. Engkau hadapi tantangannya, engkau berjuang atasnya dan engkau akan mendudukinya. Dan engkau akan menjadi pemiliknya sampai selama-lamanya menikmati anugerah Tuhan. Siapa yang mau di tempat ini? Oh jadi dalam nama Yesus. Semua janji Tuhan dalam hidupmu terjadi. Katakan amin. Kasih berkat kiri kananmu, katakan jadi juga atas hidupmu. Jadi atas hidupmu. Jadi atas hidupmu yang online. Jadi atas hidupmu. Dan sama-sama kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala Raja. Firman Allah berkata begini, Bilangan 13 ayat 17 sampai 20. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah, katakan amatilah. Bagaimana keadaan negeri itu? Ini 12 spies Bapak Ibu ya. Kita sedang bicara tentang 12 orang pengintai. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat
atau lemah? Bapak Ibu mulai perhatikan, kita sudah mulai masuk di poin yang paling dahsyat. Poin yang akan menjurus bagaimana engkau mengalahkan setiap raksasa. Kuat atau lemah? Saya tahu beberapa orang hatinya mulai bicara. Oke, tantangan dalam hidupku, kuat atau lemah. Oke, atau sebaliknya, imanku kuat atau lemah. Lagi, apakah mereka sedikit atau banyak? Mulai. Banyak apa dikit nih tantanganku? Banyak apa dikit nih kemampuan dan imanku? 19. Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Haha. Janji Tuhan atas hidupmu dan hidupku yang mau kita diami, baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka? Atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu, kata Musa. Dalam King James Version itu bilangnya be ye good courage, alias ye gan bate, semangat ya. Nah ini katanya si Musa. Dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Sama seperti orang yang pergi disuruh mengamat-ngamati, suruh piknik. Biasanya sama, ternyata dari zaman Alkitab juga kebiasaan bawain oleh-oleh sudah ada ya. Musa kan bilang begini, tabahkan hatimu ya, be good courage ya, bawain oleh-oleh ya. Kan dia bilang tuh, dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Nah, lanjutkan ayat 21 Bapak Ibu. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Ini tempat yang paling subur Bapak Ibu. Di sana, kita mulai masuk nih. Di sana ada Ahiman, ada Sesai dan Talmai. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai. Keturunan enak, tetapi mereka aslinya tidak enak. Ya lanjutkan. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Amin. Ini bicara oleh-oleh yang dibawa. Oleh-oleh yang dibawa oleh 12 spies, oleh 12 pengintai itu adalah setandan buah anggur, buah delima dan buah arah. Nah paling dahsyatnya Bapak Ibu, saya minta teman-teman media tampilkan gambar setandan buah anggur. Ini masih terjadi di lembah Eskol. Ini agak pecah gambarnya Bapak Ibu. Ini ada anggur hijau, ini ada anggur yang biasa dark blue itu ya. Ini setandan. Firman Allah mencatat makanya dua pengintai ini dia harus membawanya berdua. Karena kalau cuma satu tandan anggur kita boleh bawa begini Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ini saking besarnya dia harus menggotong dengan 2 orang. Saya mau beritahu berarti tanah Kanaan itu tanah yang gak subur apa subur? Berlimpah susu dan madunya atau kekeringan? Berlimpah susu dan madunya. Dan waktu saya persiapan firman ini Bapak Ibu Saudaraku, saya berpikir begini. Musa kan belum pernah pergi ke tanah Kanaan. 2 perkiraan saya, 2 opini saya. 1, bisa jadi dia mendapat penglihatan dari Tuhan. Karena ini kan sahabatnya Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan. Dia mungkin mendapat sebuah penglihatan bahwa tanah perjanjian, tanah Kanaan itu keren banget. Sehingga Tuhan memberikan dia banyak vision tentang tanah Kanaan. Dan dia bilang sama pengintainya, ayo tabahkan hatimu. Ya, semangat. Karena di sana benar-benar dahsyat. Atau yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua Musa tahu persis, mendengar rumor bahwa memang tanah Kanaan itu tanah yang sangat amat subur. Bapak Ibu Saudaraku bicara tentang satu tandan yang besar itu. Ini baru di musim hulu anggur. Ini baru cicip-cicip. Bapak Ibu Saudaraku bisa bayangkan kalau itu musim anggur beneran. Ini berarti luar biasa panennya. Dan ini yang dilihat oleh 12 pengintai. Dan mereka membawa pulang oleh-oleh itu. Saya mau beritahu.
Walaupun engkau dan aku belum sampai ke tanah perjanjian. Walaupun mungkin beberapa dari engkau belum sampai kepada janji Tuhan. Mungkin beberapa dari engkau belum mengalami janji Tuhan untuk sembuh. Mungkin beberapa dari engkau belum mengalami janji Tuhan untuk diberkati luar biasa untuk jadi berkat. Mungkin beberapa dari kita belum mengalami janji Tuhan untuk pemulihan. Tapi hari ini janji Tuhan atas engkau dan aku sudah terbukti bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat atas keluargamu, atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas bisnismu. Katakan amin. Jadi dalam nama Yesus, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Pegang dulu janji Tuhan. Saya mau ulang-ulang buat kita semuanya. Pegang janji Tuhan. Engkau sudah mendudukinya, engkau sudah memilikinya. Lanjut Bapak Ibu. Bilangan 13, 27 sampai 28. Mereka nih mulai nih. Mereka menceritakan kepadanya, biasa ya Bapak Ibu, gimana? Keren gak di sana? Gimana? Apa yang terjadi di sana? Orang akan bertanya, dan ini yang terjadi di ayat ini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Ini 12 pengintai cerita kepada Musa. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka tunjukin anggurnya, buah delimanya, buah arahnya. Coba kita lanjutkan 28. Tapi hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Katakan amin. Saya mau beritahu. Dilihat dari buah ara, buah anggur dan buah delimanya. Memang penduduknya gede-gede Bapak Ibu Saudaraku, benar ya. Itu yang terjadi. Dilihat dari tembok-temboknya memang gede-gede Bapak Ibu Saudaraku. Coba kita lihat lagi ayat 32. Ini peperangannya. 13 ayat 22. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Bapak Ibu yang punya King James Version di handphone atau di Alkitab. Kabar busuk ini bicara tentang evil report. Jelas banget ditulis di sana evil report. Berarti laporan dari si iblis. Ini dia. Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang wow. Baca Bapak Ibu bersama-sama. Memakan penduduknya, kanibal Bapak Ibu Saudaraku. Kalau mereka lapar gak ada makanan, mereka saling makan. Ini yang ditulis oleh Alkitab. Memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Amin. Raksasa. Kita mulai masuk poinnya Bapak Ibu. Yes, saya bawa semakin dekat. Firman Allah berkata kabar busuk. Bicara tentang evil report. Berapa banyak engkau dan aku dalam kenyataan hidupmu. Ya, aku sudah menerima janji Tuhan. Ya, aku percaya aku sembuh. Ya, aku percaya aku dipulihkan. Ya, aku percaya aku pasti diberkati. Tapi berapa banyak dari engkau dan aku masih suka menerima evil report. Engkau dan aku masih suka menerima kabar-kabar yang busuk. Kabar-kabar yang dari si iblis yang mencoba mengintimidasi. Kabar-kabar dari raksasa-raksasa yang gede dan bilang begini. Kan di film-film raksasa kan kayak begitu Bapak Ibu. Dia gede banget dan kita kayaknya kecil banget. Kemudian kita kayak ketakutan banget dan dia bilang Bisa jadi saya main Natal ini ya. Drama Natal gitu ya, jadi orang jahat kali apa jadi raksasa, gitu. Kamu gak berarti, aku makan kamu ya, gitu. Karena itulah evil report. Iblis itu cuma sukanya mengintimidasi, katakan Pastor. Iblis itu hanya melemahkan iman kita. Iblis itu gak bisa membunuh engkau dan aku. Iblis gak bisa menyentuh engkau. Dia pasti kalah, dia menipu dan dia pasti kalah, katakan amin. Itu kerjaan iblis, itu evil report. Dan hari ini aku berdoa, tutup telingamu dari segala evil report. Tutup matamu dari segala evil report. Tutup hatimu dari segala evil report. Dan terima kabar baik, sukacita, Injil, kebenaran firman Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan engkau. Katakan amin, katakan amin, katakan amin.
berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Wow. Bapak Ibu sudah mulai masuk lebih dalam. Pahami, yuk. Dalam hidup ini pasti ada evil report. Pasti dalam hidup ini ada tantangan besar. Tapi giants must fall. Katakan giants must fall. Giants must fall. Raksasa ketakutanku, raksasa traumaku, raksasa kompetitor bisnisku, raksasa sakit penyakitku, raksasa apapun dalam hidupku must fall. Harus tumbang, harus jatuh. Lihat kiri kananmu, adakah wajahnya sebagai giant killer? Coba dilihat Bapak Ibu Saudaraku. Giant killer enggak? Atau ada wajah-wajah yang takut gitu. Tapi coba saya scanning dari sini Bapak Ibu Saudaraku. Sudut kiri saya giant killer. Depan saya balkon giant killer. Kanan saya giant killer. Atas balkon semuanya online giant killer. Kasih tepuk tangan yang dahsyat. Kita semua harus membuat raksasa di depan kita tumbang dalam nama Yesus. Apa rahasianya? Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana engkau dan aku bisa melumpuhkan, bahkan menjatuhkan raksasa-raksasa dalam hidupmu. Tahap pertama, ini penting. Identifikasi. Cari tahu raksasa apa dalam hidupmu. Raksasa apa yang selama ini berdiri sangat besar di depanmu. Engkau gak bisa buat dia geser. Engkau gak bisa dia dorong. Gak bisa karena dia terlalu besar. Sebelum saya bertobat, saya adalah orang yang terluka. Saya gampang sakit hati. Saya orang yang luka batinnya dalam Bapak Ibu. Dulu hitam kurus beratnya 39 kilo. Hidup lagi. Waduh. Setiap ngelihat orang gak pernah senyum. Setiap lihat orang tuh penuh kecurigaan. Kayak ngapain dia nih? Apa maksudnya dia nih? Aduh jahat banget ya. Nggak ada yang benar Bapak Ibu aku. Jadi bukannya nggak mau berteman. Saya sangat parno. Jadi mau ketemu orang nggak mau. Nanti dia nyakitin aku. Waktu saya bertobat Bapak Ibu aku. Saya nggak mengidentifikasi. Sehingga walaupun sudah bertobat. Dibentuk di titik yang sama. Berapa banyak kau dan aku ngalamin? Yes. Waktu engkau dulu belum bertobat pemarah. Gitu Bapak Ibu aku ya. Tetapi setelah engkau bertobat. Kok lebih gampang sakit hati ya. Benar gak Bapak Ibu aku? Kok lebih, kok gak selesai-selesai ya Tuhan? Saya mau beritahu. Berarti kita lupa mengidentifikasi raksasa dalam hidupmu. Raksasa amarah, raksasa kepahitan, raksasa ketakutan. Ada orang yang diproses dalam masalah keuangan. Gak bisa dikasih uang sedikit selesai. Gak bisa dikasih uang sedikit, pinjam sana, pinjam sini, gali lubang, tutup lubang. Tapi ada orangnya. Ketemu dengan yang dipinjemin juga santai. Hai. Malah tiba-tiba siang dia WA. Bagi 100 dong gitu. Ya. Saya mau beritahu, identifikasi. Apa raksasa terbesar dalam hidupmu? Sampai satu titik saya bilang Tuhan, ini gak benar. Saya sembuh dari masalah luka batin. Tapi saya lupa bahwa saya akan diproses Tuhan di titik itu sampai selesai. Why? Karena waktu saya dipulihkan, saya bisa memulihkan orang. Benar? Gimana orang yang sakit mau menyembuhkan orang kalau dia masih sakit? Gimana orang yang belum beres dengan dirinya sendiri, dia mau membereskan orang lain. Sampai di titik itu saya fight. Saya bilang di dalam nama Yesus, setiap hari saya minta Tuhan basuh aku dengan darah-Mu, berikan aku kasih-Mu, sehingga aku bisa Tuhan selesai dengan diriku, sehingga aku bisa dipulihkan. Bantu aku, bimbing aku Tuhan, sampai hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Dulu saya orang sangat keras, tapi sekarang saya orang yang gampang menangis dalam hadirat Tuhan. Kalau ada jemaat yang konseling, saya nggak bisa enggak. Empati saya begitu tinggi, diubahkan. Saya nggak tahu apa yang menjadi raksasa dalam hidupmu, tapi identifikasi. Apa yang menjadi raksasa terbesar dalam hidupmu. Sampai di sini Bapak Ibu nangkep poinnya. Yes, coba kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yosua 15 ayat 14. Dan Kaleb menghalau dari sana
3 orang enak yang tadi kita baca ya. Yang kita baca, ternyata yang dilihat di bilangan Bapak Ibu Saudaraku, bilangan 13. Itu bukan cuma sekedar keturunan enak. Wadidaw, kita lihat nih. Sesai, Ahiman, dan Talmai, siapa Bapak Ibu? Pangeran enak. Anak-anaknya Raja Enak Bapak Ibu Saudaraku. Yang dia lihat. Dan kenapa Kaleb? Saya yakin dan percaya Kaleb searching di Google. Waktu dia ketemu dengan 3 orang ini, Sesai, Ahiman, dan Talmai, dia searching. Siapa tuh? Raja Minyak. Anaknya Raja Enak rupanya. Wah. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang saya searching di Google. Ayo teman-teman media, gambar 3 raksasa itu. Nah ini dia Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sesai, Ahiman, dan Talmai. Ini yang di searching sama Kaleb. Sesai, raksasa kesombongan. Sudah kelihatan dari gambarnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ahiman, raksasa pengaruh, tetapi pengaruh yang buruk. Karena yang didengar adalah kabar busuk, evil report. Talmai, ketamakan. Oke, Kaleb men-searching raksasa ini. Sehingga waktu Kaleb datang menghadapi Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dia pasti akan tahu bagaimana dia menghadapi orang tamak. Bagaimana dia menghadapi orang yang sombong. Bagaimana dia tahu menghadapi orang yang suka memberi pergaulan yang buruk. Memberikan pengaruh yang buruk, dia tahu banget. Saya mau beritahu buat engkau dan aku, identifikasi itu penting. Sehingga engkau tahu mana yang akan engkau lawan. Raksasa mana yang akan kau hadapi. Kalau kita pergi ke rumah sakit, ke dokter Bapak Ibu. Kemudian dokter bilang begini, apa yang dirasakan Ibu? Dan kita bilang begini, seluruh badan saya sakit dokter. Saya yakin dan percaya dokter akan berikan engkau paracetamol. Karena bilangnya seluruh badan sakit. Tapi waktu engkau bilang, dokter, ada nyeri perut, demam, oke? Dokter akan minta engkau tes lab. Sehingga tahu apa yang menyebabkan sakit perut yang sangat dalam. Dan dia akan memberikan obat yang tepat. Saya bersaksi Bapak Ibu Saudaraku, Selasa minggu lalu saya ditelepon sama sekolah anak saya yang nomor 2 di SMA itu. Ditelepon dan dia bilang begini, Mam, boleh nggak anaknya dijemput aja dari sekolah. Sekarang ada di UKS. Saya bilang tumben anak ini sakit. Seumur hidup 11 tahun yang lalu dia pernah masuk rumah sakit karena waktu dia kecil kena mainan ayunan dan kemudian dahinya harus dioperasi. Setelah itu dia nggak pernah sakit, nggak pernah masuk rumah sakit. Nah singkat ceritanya Bapak Ibu Saudaraku, saya jemput langsung, saya minta izin dari kantor, saya jemput dia di sekolah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Waktu sampai di sana, waktu saya ke sana saya melihat, waduh iya anak ini lemes nih. Saya bilang, Adek kenapa? Dia bilang, badanku gak enak mah gitu. Tapi sama guru disuruh pulang, padahal aku gak mau pulang, kata dia begitu. Kemudian saya dikasih report sama nurse-nya yang ada di sekolah. Oh ternyata anak ini mengalami indikasi 1, 2, 3. Singkat ceritanya Bapak Ibu Saudaraku, karena dia bilang dia sakit perut. Dan dia badannya kayak dingin, otomatis di rumah kita pasti punya obat, bener gak? Saya kasih Panadol biru, saya kasih Polisilen. Ini bukan iklan obat Bapak Ibu karena itu memang stok di rumah yang ada. Nah waktu dia tidur siang itu selesai jam 2-an, saya tes lagi gitu. Saya coba pegang sebelum tangan saya sampai di badannya, waduh panas. Saya bilang panas nih. Saya ambil termometer, saya ukur benar 38,9. Akhirnya malamnya dia sebelum tidur saya kasih yang lebih tinggi dari Panadol biru. Saya kasih Sunmol. Waktu saya kasih Sunmol dia tidurnya Bapak Ibu sampai pagi. Tetapi dia tetap merasa bahwa perutnya gak enak. Saya kasih lagi Polisilen. Akhirnya dia pergi lagi ke sekolah karena ini anak sekolah banget. Anak yang paling organisasi. Gak bisa enggak Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dia ke sekolah. Waktu dia ke sekolah saya dipanggil lagi sama gurunya. Mam jemput lagi. Anak ini sakit lagi. Saya langsung jemput dia ke sekolah dan tidak menunggu-nunggu saya tanya. Yang paling sakit yang mana? Dia bilang perut. Saya bilang oke, kita gak balik rumah, kita langsung ke UGD. Sampai di UGD Bapak Ibu benar banget. Ternyata dia dites darah. Dan hasil tes darah menunjukkan dia ada beberapa infeksi yang kompleks bla bla bla. Dan akhirnya dia harus masuk rumah sakit. Permasalahannya
Kemarin kita ulang tahun gereja, hari ini saya harus khotbah. Mama-mama harus punya banyak plan dalam kepalanya. Apa yang harus dilakukan nih? Anaknya masuk rumah sakit nih, kakaknya pelayanan nih, papanya pelayanan nih, mamanya pelayanan nih, di rumah sama siapa? Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya masuk kamar, saya bilang sama dia, tunggu sebentar di sini nak, mama mau ke toilet. Apa yang terjadi di toilet rumah sakit? Saya kunci pintu, saya bawa masalah saya dalam hadirat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau kok pas kebetulan khotbahnya tentang raksasa Bapak Ibu Saudaraku. Saya bilang, saya identifikasi masalah ini. Saya bilang, dalam nama Yesus, raksasa apapun ini, engkau enggak tahan dalam hadirat Tuhan. Saya bilang, di dalam nama Yesus, saya hadapi, tapi saya pasti tahu Tuhan tepat waktu, Tuhan pasti tolong di dalam nama Yesus. Amin. Apa yang terjadi? Masuk rumah sakit dia. Justru kami bawa dalam doa, kami bawa dalam doa, berdua doa. Dia tetap mau pelayanan HUT Bapak Ibu Saudaraku. Saya tanya dokter boleh nggak? Dokter bilang, selama masih nyeri dan demam nggak boleh. Saya bilang Tuhan tepat waktu. Apa yang terjadi kalau kita tahu raksasa apa yang kita hadapi? Kemarin tepat waktu Sabtu pagi Bapak Ibu, dokter biasanya visit agak siang. Entah kenapa saya sampai tanya sama dokternya, dok tumben visitnya pagi amat. Dia bilang gak tahu kenapa nih Bu, saya di rumah rasanya pengen datang cepet-cepet ke rumah sakit. Saya tahu Tuhan yang suruh dia. Singkat ceritanya semua diurus dan kemarin siang Sabtu bisa pulang ke rumah tepat pada waktunya. Semua bisa pelayanan, nama Tuhan dipermuliakan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Saya beritahu, saya saksikan ini menjadi sebuah kesaksian buat engkau. Walking out with testimony, jangan pernah takut. Kalau ada raksasa di depanmu yang coba menghalangi engkau dalam segala cara. Oh, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa ular itu tidak bisa menggigit Raja Wali? Karena Raja Wali, waktu dia tahu ada ular yang membelit dirinya, Raja Wali itu gak mau diam di bawah. That's right. Raja Wali itu akan bawa tubuhnya, berat gak Bapak Ibu bawa ular? Berat, tapi dia tetap terus bawa ke atas. Dia bawa ke tempat tinggi karena ular kehabisan oksigen, gak kuat. Tapi Raja Wali dia tempatnya tinggi, dia paling menguasai tempat tinggi. Dan apa yang terjadi? Ular jatuh dalam hidupmu. Semua raksasa apapun dalam hidupmu, identifikasi, bawa naik dalam hadirat Tuhan. Dan raksasamu beda atmosfer dengan engkau. Engkau akan mengalahkannya. Engkau menang tepat pada waktunya. Kasih blessing kiri kananmu, katakan jadi atas hidupmu. Jadi atas hidupmu, jadi atas hidup kita semuanya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Raja di atas segala raja. 1, identifikasi. 2, mindsetmu dirubah. Simple Bapak Ibu, mindsetmu dirubah. Pola pikirmu tuh dirubah. Bilangan 13:30-31. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Makanya di Yosua tadi kita baca, Kaleb berapa yang dia kalahkan langsung? 3. Anak-anaknya enak lagi. Karena dia tahu imannya dia gede, maju. Jangan takut, duduki negeri itu. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Katakan amin. Saya mau beritahu, kenapa yang ditulis hanya 2 spies. Hanya Yosua dan Kaleb. 10 nama diabaikan. Karena mereka itu lemah. Mindsetnya, pola pikirnya. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudaraku. Anak kecil kenapa dia tidak merasa sakit sama seperti kita setelah gede lebih tahan sakit. Lebih gak tahan sakit. Karena anak kecil belum banyak pola pikir. Anak kecil tuh belum banyak input, dia banyak intake.
Tapi inputnya dia nggak banyak. Tapi kita orang gede, sudah terkontaminasi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, apa sedikit, sakit. Padahal nggak sakit Bapak Ibu Saudaraku. Apa dikit, aduh gitu. Padahal nggak sakit, bisa ditahan Bapak Ibu. Karena di sini, waktu kapan itu saya menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar, saya coba masak Bapak Ibu Saudaraku. Nah waktu saya masak, saya lupa kalau ujung panci itu juga masih panas. Saya pernah saksikan di sini kayaknya. Kemudian saya kenyonyos. Pertama saya oke, biasa, kena wajan, perempuan, biasa lah ya. Tapi lama-lama Bapak Ibu Saudaraku, kok nyeri ya, kok panas ya, kok gak enak ya. Saya mau beritahu, semua ada di sini. Semua ada di sini. Coba engkau rubah, gak sakit, biasa. Dalam nama Yesus, ini gak apa-apa. Bisa. Jemaat Tuhan, saya mau beritahu, kita harus punya yang namanya can do spirit. Spirit, roh, atmosfer, mindset untuk selalu berkata, aku bisa. Aku bisa. Komsel kami namanya Yes I Can. Bukan karena kami itu bisa banget Bapak Ibu. Justru komsel kami itu terbentuk karena saya dan Pastor Yosi merasa kami gak bisa. Kami bukan orang yang mampu untuk menggembalakan anak-anak sel yang sebegitu banyak. Kami gak sanggup. Ini hadapi jiwa-jiwa loh Bapak Ibu. Dulu kami merasa kami gak sanggup. Sampai akhirnya kami bilang enggak, jangan kami yang jadi KKS. No, kami yang lain aja. Tapi Tuhan kasih ayat bagi kami. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kita all things. Bisa dilakukan. Jadi kami langsung bertobat dan bilang begini, oke, kita jadi KKS dan kita kasih nama komsel kita Yes I Can. Sehingga waktu ada sesuatu yang kita merasa nggak bisa, kita malu. Nama komselnya aja Yes I Can, masa kagak mau gitu. Apapun yes, sampai detik ini Bapak Ibu Saudaraku. Sampai detik ini, apapun tugas dari gembala sidang. Selama masih hidup, masih bisa gerak. Begini ya Bu Susan, begini ya Pastor Susan, begini. Ya siap, laksanakan. Ya bisa. Entah gimana caranya ke depan, mau bikin apa, pokoknya bisa dulu. Dan saya mau beritahu, itu akan merubah mindsetmu. Saya mau tanya para pengusaha, para orang-orang di sini yang punya karyawan. Lebih seneng karyawannya yang bilang, wah gak bisa Pak, gak mampu bos. Atau oke Pak, saya coba Pak. Kalau umpamanya ini jalan, kita jalan Pak. Bisa Pak. Lebih senang yang mana Bapak Ibu Saudaraku? Yang kedua, yang rasanya dia punya semangat untuk bekerja, can do spirit. Ini yang terjadi kepada Daud dengan cepat. 1 Tawarik 24-8, sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sibkai orang Husam memukul kalah Sipai, seorang yang keturunan raksasa maning. Dan mereka ditundukkan. 5, maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat. Goliat itu juga raksasa. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya. Sekali lagi identifikasi seorang raksasa. Yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. Waduh, jumlahnya berarti 24. Dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa maning. 7. Ia mengolok-ngolok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Amin. Saya mau beritahu, giant killer itu mengalir dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan yang besar itu ada darahnya dalam hidupmu dan hidupku. Kalau Tuhan sanggup, maka engkau dan aku sanggup. I can. Saya bisa. Seorang pioner itu akan mengubah mindset dia. Dan otomatis orang-orang di sekitarnya akan dirubah mindsetnya. Daud, pertama kali raksasa yang dia kalahkan Goliat. Coba kita lihat. Orang-orangnya punya DNA.
untuk giant killer. Punya DNA untuk mengalahkan raksasa. Engkau dan aku pun sama. Saya mau berdoa, dalam nama Yesus, pikiran kita adalah pikiran Kristus yang besar, yang gak kecil, tetapi besar untuk menghadapi semua tantangan yang besar dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama identifikasi, yang kedua kita sama-sama punya mindset. Yang ketiga, lakukan segera dengan fokus, sekuat tenaga dan pantang menyerah. Semuanya katakan fokus, katakan sekuat tenaga, katakan pantang menyerah. Lagi katakan fokus, sekuat tenaga dan pantang menyerah. 1 Samuel 17:48-49. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari. Katakan segeralah, katakan segera. Segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Katakan amin. Ini cerita waktu Daud mengalahkan Goliat. Kenapa ditulis di Alkitab ada 5 batu yang ada di kantongnya Daud? Opini saya begini, 1. Kalau cuma 1, Bapak Ibu Saudaraku, dan gak kena tepat, Daud mau pakai apa? Mau gitu. Gak mungkin Bapak Ibu disentil, benar gak? Dia sediakan sesuatu yang ada cadangannya. Saya mau beritahu bagi engkau dan aku, dalam menghadapi raksasa apapun dalam hidupmu, jadilah gadis yang bijaksana. Yang selalu membawa persediaan. Sehingga waktu engkau kasih pelurumu yang pertama, gak mempan kau kasih pelurumu yang kedua, ketiga engkau punya cadangannya. Tapi aku berdoa di tempat ini, waktu engkau fokus, mau 1 pun peluru, engkau pasti bisa menjatuhkan semua raksasa dalam hidupmu. Katakan amin. Walaupun engkau hanya punya 1, kalau teknikmu untuk menghadapi kompetitor bisnismu itu fokus, maka engkau bisa menjatuhkannya dalam nama Yesus. Saya mau beritahu, fokus Bapak Ibu, ini kunci yang pertama. Fokus. Kemudian lakukan dengan sekuat tenaga. Saya tahu nggak main-main Daud, dia sekuat tenaga dia melakukannya. Dia nggak mau menyerah. Saya mau beritahu di tempat ini, saya minta teman-teman pemain musik naik. Semua tim KW naik. Dalam hidupmu dan hidupku, saya tahu banyak raksasa, banyak tantangan. Tapi hari ini firman Allah dibukakan, take over. Ambil apa yang menjadi milikmu. Udah di tanganmu. Janji Tuhan itu ada, bukan enggak. Kemarin sudah kita lakukan sama-sama. Kalau engkau sempat lose, kita punya janji dari Tuhan. Ayo ambil lagi. Hari ini di tanganmu ada janji Tuhan. Yes, ada raksasa. Karena besar janji Tuhan atas hidupmu. Tantangannya ada. Tapi ayo identifikasi. Apa yang menjadi raksasa dalam hidupmu. Sehingga pola pikirmu bisa dirubah. Dan dengan segera kau fokus, sekuat tenaga, pantang menyerah, raih semua janji Tuhan dalam hidupmu. Saya tutup dengan satu video. Saya minta teman-teman media silakan. You gotta stay very still for me, okay? Oh yeah, ow, ow, Okay. what the heck though? It's okay, it's okay. Ready? Oh, Grab his hand. heck yeah, heck yeah, All right. do it, Touch it. Here, let me hold my hand. just Touch it. do it. Just do it. Okay, here we go. Yeah, boy, that's what I'm talking about. Okay, look at me. Yeah, Look at me. that's what I'm talking about. Okay, look at me. Yeah, It's okay. It's okay. yeah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Belajar sesuatu dari video ini. Yes. Kadang ini hidup kita. Bener gak? Ngadapi tantangan. Takut itu pasti udah ada. Gitu. Atau mungkin ibu-ibu yang pernah ngadapi anaknya mau disuntik atau mau di nebulizer dan dia gak mau. Dan dia tendang-tendang mejanya. Dia bilang, "Nggak, mami sakit mami." Kau dan aku sama. Itu Tuhan di sampingmu dan bilang, "Kau bisa." Dan dia bilang, "Aku bisa Tuhan, bisa. Aku bisa Tuhan, bisa." Dan dia menghibur dirinya sendiri. "Ya, suntik aja. Suntik aja. Ya, itu maksud gue sakit Tuhan." Tapi saya mau beritahu, selesai gak? Selesai. Beres gak? Beres. Menerima kemenangan gak? Terima kemenangan. Itu Tuhanmu dan Tuhanku. Amin. Hari ini come on, bangkit berdiri sama-sama yuk. Dan dengan iman percayamu di hadapan Tuhan.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Ya, pujikan lagu ini sebagai imanmu kepada Tuhan, sebagai kekuatanmu kepada Tuhan. Ya, deklarasikan aku punya Tuhan yang, ya, sambil kau membayangkan raksasa yang besar itu ada di depanmu, tapi kau punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menggenapi segala janji-Mu. Amin, 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 amin. Ya Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang Tuhan kemenangan dari sama-sama imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Tuhan, kami berdoa, sebesar apapun raksasa dalam hidup kami tahu rencana Tuhan lebih besar dari tantangan yang kami hadapi. Itu iman kami. Hari ini kami bersepakat berdoa, imanku bersepakat dengan jemaat Tuhan. Kami bersepakat bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami take over janji Tuhan. Dan raksasa apapun dalam hidup kami hari ini tumbang dalam nama Yesus. Kalau saudara percaya katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan. Kami terima janji-Mu. Janji-Mu atas keluarga kami, atas generasi kami, atas anak cucu kami, atas bisnis kami, atas pelayanan kami, atas studi kami, atas segala hal dalam hidup kami. Kami terima janji-Mu yang besar. Kami enggak menyerah. Finishing well, finishing strong. Terima kasih Tuhan. Bapak saudaraku, angkat dua-dua tanganmu. Sebelum pulang dari rumah ibadah ini, mindset kami adalah giant killer. Kami menaklukkan semua raksasa dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami berserah penuh kepada Tuhan. Umat Tuhan, aminkan doa berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah anak cucu generasimu oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah studimu oleh Tuhan. Diberkatilah bisnismu oleh Tuhan. Diberkatilah tangan ini, apapun dia perbuat, tangan ini pasti berhasil. Diberkatilah kaki ini, kemanapun melangkah pasti disertai sama Tuhan. Dan pulanglah dengan membawa
Bahwa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan siap jadi berkat, mari sama-sama kita katakan amin.